Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Fattah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ketahui bahwasannya hal yang dapat membinasakan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat adalah dosa yang ia kerjakan, adalah maksiat yang ia perbuat, terlebih ketika ia enggan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, betapa ruginya seseorang yang senantiasa tunduk terhadap hawa nafsunya, senantiasa mengikuti arah hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya mengarahkan ke sini, ia ikut ke sini. Ketika hawa nafsunya mengarahkan ke sana, ia ikut ke sana. Simaklah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah engkau tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhannya, tunduk patuh terhadap hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya berkata begini, ia ikuti. Seakan-akan hawa nafsunya itu adalah Tuhannya. Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan ia tersesat, menyesatkan dia di atas ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengunci, menutup telinga dan hatinya sehingga sulit mendengarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sulit menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tutup penglihatannya sehingga sulit membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Sulit melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bisa memberikan hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala, afala tadhakkarun? Apakah engkau tidak mau mengambil pelajaran? Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu muhlikat." Ada 3 hal yang dapat membinasakan, yang dapat mencelakakan. Yang pertama adalah syuhun muta', kikir yang ditaati. Artinya kikir yang sangat berlebihan. Kemudian yang kedua adalah wahawan muttaba', dan hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Mengikuti hawa nafsunya terus menerus. Wa i'jabul mar'i binafsih. Dan yang ketiga adalah seseorang yang bangga, kagum terhadap amal ibadah, terhadap dirinya sendiri, na'udzubillah. Maka perhatikanlah, mengikuti hawa nafsu termasuk satu dari 3 hal, kata Rasulullah SAW, yang dapat membinasakan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah.
Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak dampak buruk yang diberikan atau yang ditimbulkan dari dosa dan maksiat. Di antara dampak buruk tersebut adalah sulitnya mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi." Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku, mengarahkan kepadaku untuk meninggalkan yang namanya maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Sekaligus memberi kabar kepadaku bahwasanya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Subhanallah. Tak hanya di situ saja, orang senantiasa melakukan dosa dan maksiat, rezekinya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramu rizq 'ala dzambi yusibuh." Seseorang akan diharamkan dari namanya yang rezeki, akan dipersulit rezekinya. Karena sebab apa? Sebab dosa yang menimpanya. Dengan dosa seseorang akan sulit mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan urusannya pun akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang bertakwa akan senantiasa dipermudah urusannya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki dari jalan yang ia tak sangka-sangka. Maka sebaliknya, orang yang senantiasa bermaksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dipersulit urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dosa dan maksiat akan menimbulkan keburukan yang semisalnya. Bahkan menimbulkan keburukan yang jauh lebih besar. Sehingga orang yang senantiasa melakukan maksiat dan dosa akan terbiasa terhadap dosa yang ia kerjakan. Ia tidak akan menganggap dosa tersebut merupakan suatu keburukan. Menganggap remeh dosa yang ia kerjakan. Tidak timbul di dalam hatinya penyesalan, rasa takut, rasa sedih, rasa cemas tatkala melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya sudah terbiasa melakukan dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terang-terangan melakukan dosa dan maksiat di hadapan orang banyak. Na'udzubillah. Ulama salaf mengatakan, inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sungguhnya di antara balasan hukuman amalan keburukan adalah timbulnya amal keburukan setelahnya. Sehingga lama-kelamaan hatinya akan menjadi kotor. Hatinya akan menjadi gelap. Hatinya menjadi sakit. Sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba tatkala melakukan dosa, maka akan timbul di hatinya titik berwarna hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Apabila ia berlepas diri dari dosa tersebut, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali putih seperti semula. Namun sebaliknya, wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu wa qalbah. Wa dzalika huwa ar-ran alladzi dzakara Allah ta'ala fi kitabih. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Namun sebaliknya, apabila ia mengulangi perbuatan maksiat tersebut, maka akan bertambah titik hitam yang ada dalam hatinya. Sehingga hatinya lama-kelamaan akan menjadi gelap. Semakin hitam menjadi hati yang sakit. Itulah yang dinamakan dengan ar-ran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan mereka terhadap apa yang mereka kerjakan membuat hati mereka menjadi tertutup.
Al-Imamul Baghawi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menukil perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, huwa dzambu ala dzamb hatta yamutal qalb. Itu adalah dosa di atas dosa. Artinya dosanya semakin menumpuk sampai hatinya menjadi mati. Na'udzubillah. Sulit mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap racun pasti ada penawarnya. Ketika hati telah menjadi sakit, masih dapat diobati, masih dapat disembuhkan. Lantas bagaimana caranya membersihkan hati, menyehatkan hati kembali? Di antaranya adalah senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan saleh. Wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar Maha Pengampun. Untuk siapa? Untuk ia yang senantiasa bertaubat, beriman, melakukan amal soleh, kemudian ia senantiasa berada dalam petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita harus senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan adalah syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Merupakan obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tak lupa senantiasa kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih di waktu sendiri, di waktu khalwah. Carilah hati kita di waktu sepi, di waktu sendirian, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih, wa thanna bimalaikatil musabbihati biqudsihi. وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأرضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة